Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Boker Tov. Kita membahas kitab Torah yang ke-8. Kita masih di Kejadian 1 ayat 1. Kita membahas bersama mengenai aksara Ibrani, Alef Taf, penciptaan bahasa, huruf, dan angka. Tanah Ibrani dipercaya sebagai pewahyuan dalam huruf yang melahirkan filsafat huruf karena berpikir secara mendalam huruf demi huruf dalam eksegesis Yahudi Pardes. Mereka terus mempelajari letterisme filsafat huruf ini. Dalam bahasan Torah seri yang ke-7, kita telah mempelajari filosofi aksara Ibrani Alef. Kita membahasnya dalam cabang ilmu filsafat huruf Ibrani, gematria, dan juga notarikon, bahwa setiap huruf Ibrani memiliki arti kata yang utuh. Satu huruf Ibrani bisa menjadi kode bagi suatu istilah. Pernahkah Anda berpikir dari manakah asalnya bahasa? Yang kita tahu hari ini ada berbagai-bagai macam bahasa sesuai dengan kebangsaan masing-masing suku-suku bangsa. Di antara banyaknya bahasa-bahasa di dunia ini, tentulah ada bahasa yang paling awal. Menurut penelitian Profesor Isaac Mosesen, bahasa yang paling awal adalah bahasa Idenik, bahasa yang digunakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Kemudian bahasa itu terpecah-pecah pada zaman Nimrod yang membangun Menara Babel. Dan dari situlah mula terpecah-pecahnya bahasa menjadi banyak sekali bahasa-bahasa manusia di dunia sesuai kebangsaannya, sesuai kesukuannya. Peristiwa sejarah manusia dalam berbahasa yang bermacam-macam ini ditulis dalam kitab Kejadian pasal 11. Hapokba, Veapokba, Dekolaba, Uba, Teheshe. Berbalik-baliklah di dalam kitab Torah itu, berputar-putarlah di dalamnya, maka segala perkara ada di dalamnya. Dan di dalamnya engkau akan mengalami wahyu kehidupan. Kita akan membaca Kejadian 1 ayat 1 dengan cara yang berbeda. Dan kita akan menemukan hal yang baru yang tidak dapat ditampilkan dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Profesor Komarudin Hidayat mengatakan bahwa terjemahan adalah tafsir terpendek. Jika Anda membaca Alkitab terjemahan yang sebenarnya sudah mengandung tafsir itu, maka Anda hanya akan terikat pada makna di dalam benaknya si penerjemah saja. Padahal Torah itu kaya makna. Ada 70 wajah Torah, Shivim, Panim, Letorah. Dan ada banyak urusan kehidupan yang ditampilkan dalam satu ayat dan gugusan-gugusan huruf-hurufnya. Kejadian 1 ayat 1 dalam naskah bahasa asli yang diwahyukan dalam gugusan-gugusan huruf bercerita banyak pada huruf-hurufnya. Gugusan-gugusan huruf ini akan hilang musnah dalam Alkitab terjemahan. Tidak ada buku sejarah manapun, tidak ada kitab filsafat manapun yang menulis awal mula perbedaan bahasa-bahasa. Hermes, sang dewa pengantar pesan, yang dianggap sebagai dewa bahasa dalam mitologi Yunani, dan para filsuf Yunani, Platon dan Aristoteles, yang dianggap sebagai peletak dasar ilmu filsafat juga no idea mengapa manusia berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Hanya Torah yang berbicara mengenai mula perbedaan bahasa-bahasa dalam Kejadian pasal 11. Jika bahasa-bahasa menjadi terpecah, tentulah ada bahasa yang semulanya. Dan bahasa itu pastilah bermula dari sejak penciptaan alam semesta yang digunakan oleh manusia pertama, yaitu Adam di Taman Eden, sehingga bahasa Adam di Eden disebut sebagai Edenics. Kapan Tuhan menciptakan bahasa? Menurut cara pembacaan Torah secara pesyat dengan meneliti huruf demi huruf adalah di Kejadian pasal 1 ayat 1. Perhatikan, Kejadian 1 ayat 1. Jika Anda membaca dalam bahasa Indonesia, Anda hanya akan terikat pada satu makna saja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. That's it. Demikian juga kalau Anda membaca dalam bahasa Inggrisnya. In the beginning, God created the heaven and the earth. That's it.
Anda terikat pada satu makna sesuai yang diberikan oleh si penerjemah. Tapi perhatikan, kita akan membaca Kejadian 1 ayat 1 dengan cara yang berbeda dari sesi-sesi sebelumnya. Saya akan membacanya demikian. Bereshit bara Elohim, Aleph Taf, Hasyamayim, Ve Aleph Taf, Haaretz. Perhatikan lagi cara saya membaca dalam Peshat Reading. Bereshit bara Elohim, et Aleph Taf, Hasyamayim, Ve et Aleph Taf, Haaretz. Ada aksara Aleph Taf di situ. Dalam urutan abjad bahasa Ibrani Aleph Bet, huruf pertama Ibrani adalah Aleph dan aksara terakhir adalah Taf. Kombinasi huruf ini yaitu Aleph Taf yang diucapkan et. Taurat memberikan gagasan bahwa Tuhan menciptakan dunia melalui getaran huruf Ibrani. Ditulis dalam kitab tradisi Yahudi, Pirkei Avot 5 ayat 1. Kitab suci Torah memulai ayat pertama dengan penciptaan langit dan bumi dan juga sekaligus penciptaan aksara Aleph Taf yang disebut dalam Kejadian 1 ayat 1 ini. Secara gramatik Ibrani, partikel Aleph Taf yang dibaca et menurut leksikon Ibrani adalah penanda atau partikel, the definite direct object. Partikel Aleph Taf atau dibaca et ini kadang tidak diterjemahkan, tetapi sebenarnya bisa diterjemahkan dengan pada, itu, ini yang merujuk kepada suatu objek langsung, accusative. Jika kita bandingkan dengan naskah Yunani Septuaginta misalnya, fungsi partikel Aleph Taf et ini seperti definite artikel untuk kasus akusatif, direct object. Aksara Aleph dan aksara Taf menempatkan kedua huruf yang sangat penting ini pada lokasi yang strategis dalam banyak kalimat dalam kitab Torah yang menunjukkan kelengkapan total, termasuk bahasa dan huruf pada bahasa itu. Mengucapkan Aleph Taf ini equal dengan orang dunia mengatakan dari A sampai Z, dari awal sampai akhirnya. Dan ini dapat menafsirkan awal ayat pertama sebagai pada mulanya Elohim menciptakan Aleph Taf, huruf pertama sampai yang terakhir. Dengan kata lain, seluruh alfabet Ibrani diciptakan pada penciptaan yang pertama. Ada 22 huruf alfabet Ibrani dan ini melambangkan kelengkapan. Gugusan-gugusan huruf ini adalah landasan kehidupan yang ditetapkan secara keilahian oleh Sang Pencipta, yang dengannya segala sesuatu yang rohani dan jasmani diciptakan. Elohim sendirilah yang menciptakan bahasa di bumi pada awal penciptaan alam semesta. Dari pembacaan Kejadian 1 ayat 1 dengan meneliti huruf Aleph Taf secara eksegesis peshat, pembacaan secara literal, dan kajian huruf per huruf dalam suatu ayat memberikan dasar pemahaman bahwa bahasa, huruf-hurufnya, dan angka-angka diciptakan oleh Allah sendiri. Perhatikan bahwa setiap huruf Ibrani memiliki nilai-nilai angka-angkanya sendiri-sendiri. Aleph bernilai 1, Bet bernilai 2, Gimel bernilai 3, Yod bernilai 10, Ayin bernilai 70, Shin bernilai 300, dan Taf bernilai 400. Allah menciptakan gugusan-gugusan huruf Aleph Taf ini juga nilai-nilai angkanya. Pada hari terakhir penciptaan, yaitu hari ke-6, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Na'aseh ha'adam betsamenu kitmutenu. Kejadian 1 ayat 26. Demikianlah Tuhan mengakhiri pekerjaannya dengan satu sentuhan pribadi. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan memberinya hidup dan menghembuskan nafasnya sendiri, nishmat chayim, sebagaimana ditulis dalam Kejadian 2 ayat 7. Dengan demikian, manusia memiliki keunikan dibanding ciptaan-ciptaan yang lainnya, yaitu memiliki bagian materi, yaitu tubuhnya, bahasa Ibraninya basar, yang terbuat dari debu tanah
Dan juga ada bagian non-materi, yaitu jiwa atau rohnya, dalam bahasa Ibrani-nya adalah nefesh dan ruah. Manusia pertama ciptaan Allah yang diciptakan dalam gambar dan rupanya sendiri, dalam selem demutnya Allah ini, tidak ditempatkan di sembarang tempat. Tetapi manusia pertama Adam ditempatkan secara khusus, yaitu di Taman Eden. Kita baca Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Vayita Adonai Elohim gan be'eden. Mikedem vayashem sham et ha'adam asher yatsar. Dan tiba-tiba kita mendapati manusia ini dapat berbicara dalam suatu bahasa. Ketika Adam diminta Allah untuk menamai semua binatang-binatang yang diciptakan Allah untuk menemani Adam di Taman Eden. Perhatikan Kejadian 2 ayat 20 ini. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Vayikra ha'adam shmot lechol habehema, ule'of hashamayim, ulechol chayat hasadeh, ule Adam lo matza esher kenekdo. Dan dalam Kejadian 3 ayat 20, Adamlah juga yang menamai istrinya Hawa. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu bagi semua yang hidup. Vayikra ha'adam shem ishto Chava, ki hi hayatah em kol chai. Ketika kita membaca Kejadian pasal 2, maka kita akan mendapati cara Allah menciptakan manusia dan makhluk lainnya sangatlah berbeda. Manusia pertama Adam, selain diberikan nafas kehidupan, nishmat hayim, Kejadian 2 ayat 7, maka juga Allah memperlengkapi Adam manusia pertama ini dengan akal budi. Kejadian 2 ayat 20. Karena selain memberikan nama kepada segala ternak, maka Adam juga dipercayakan untuk mengolah dan menjaga serta mengerjakan apapun yang ada di Taman Eden. Perhatikan, mengapa Adam bisa langsung berbicara? Karena Adam diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, dalam selem demutnya Allah. Kejadian 1 ayat 26. Kira-kira, bagaimanakah Anda membayangkan dalam bahasa apa Adam berbicara? Adam berbicara dalam bahasa Eden, bahasa di Taman Eden, yang disebut oleh Profesor Isaac Moseson sebagai bahasa Edenik. Masalahnya, kapan Tuhan menciptakan bahasa, huruf, dan angka-angka? Kita tadi sudah mendapatkan jawabannya, yaitu pada Kejadian 1 ayat 1, bahwa Elohim telah menciptakan Aleph Taf sebagai wujud bahasa, huruf, dan angka-angkanya. Bereshit bara Elohim, et Aleph Taf hashamayim, ve'et ve Aleph Taf haaretz. Ketika Kejadian 1 ayat 1 dibaca dalam terjemahan, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, pengertian bahwa Allah menciptakan bahasa, huruf, dan angka tidak akan dapat dipahami. Setelah Allah menciptakan alam semesta, dan bahasa itu telah diciptakan Allah pada Kejadian 1 ayat 1, karunia pertama dari Elohim kepada manusia pertama adalah kekuatannya untuk menggunakan kata-kata untuk menamai hewan, dan juga dengan demikian, manusia itu menggunakan bahasa untuk mengklasifikasikannya. Inilah awal dari proses intelektual yang menjadi ciri khas dari Homo sapien. Kita baca Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup nishmat chayim ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lenefesh chayah. Bahasa asli Ibraninya, Vayitzer Adonai Elohim et ha'adam. Min ha'adamah vayipak
be'apaf nishmat hayim fayehi ha'adam lenefesh chaya. Pada Kejadian 2 ayat 7, perhatikan frasa fayehi ha'adam lenefesh chaya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam Targum diterjemahkan dalam bahasa Aramaik dengan di Adam leruah mimmalela, yang artinya manusia itu menjadi roh yang berbicara. Targum Jonathan on Genesis 2 ayat 7. Demikianlah Allah telah menciptakan bahasa, huruf, dan angka-angkanya sejak Kejadian 1 ayat 1, dan bahasa ini digunakan pertama kali oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, dan digunakan di Taman Eden, sehingga bahasa yang pertama disebut dengan bahasa Edenik. Saya bersama Profesor Isaac Mosesen menulis kajian tentang bahasa Edenik yang menjadi ibu bagi semua bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia yang dalam rumpun Astronesia bisa dirunut banyak kesamaan-kesamaannya dengan bahasa Edenik. Buku ini berjudul The Hidden Hebrew in Indonesian, 500 Roots Found in the Language of Eden. Selanjutnya, bagaimana mungkin bahasa yang mulanya satu, kemudian terpecah menjadi bahasa-bahasa yang berbeda-beda? Kitab Torah mencatat peristiwa ini, yaitu peristiwa pemecahan bahasa-bahasa di Menara Babel. Kejadian 11 ayat 1 menuliskan demikian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Fayehi kol haaretz safa echad udevarim akhadim. Bahwa memang pada awalnya manusia-manusia keturunan dari Adam semuanya menggunakan bahasa Edenik, menggunakan bahasa yang berasal dari Adam. Kejadian 11 ayat 2 kita teruskan. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Shinar. Lalu menetaplah mereka di sana. Ayat 3. Mereka berkata kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu ter, gala-gala sebagai tanah liat. Dan di ayat 4 adalah alasan mengapa Allah tidak berkenan pada Shem, pada nama yang dibangun manusia untuk kebesaran dirinya sendiri. Kita baca ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara, Migdal, yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama Shem, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Perhatikan orang-orang di Shinar ini membuat satu teknologi yang baru pada zamannya, yaitu membuat batu bata dan membangun kota dan menara dengan puncaknya mencapai langit untuk sebuah nama, Shem, nama bagi kebesaran mereka sendiri, sehingga mereka tidak tersebar di seluruh dunia. Kejadian 11 ayat 3-4. Disinilah Allah tidak berkenan pada manusia yang ingin membangun kebesaran nama bagi diri mereka sendiri. Lalu Allah turun untuk melihat kota dan menara dan mengatakan bahwa orang-orang itu satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ayat 5, lalu turunlah Allah untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7, baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Perhatikan di ayat 7 ini, terjadi pemecahan bahasa-bahasa. Sehingga orang-orang yang sedang membangun menara Babel itu, satu sama lain akan salah paham, tidak mengerti bahasa mereka masing-masing. Dan mereka tidak dapat bekerja sama lagi. Ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Sehingga kota itu disebut Babel, kekacauan, yaitu kekacauan bahasa. Kejadian 11 ayat 9, kita baca ayatnya.
Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Alken karashma Babel, Kisham balal Adonai, Sefat kol haaretz, Umisham hefitsham, Adonai al penei kol haaretz. Perhatikan, dengan cara ini, Tuhan menghancurkan kebanggaan orang-orang di Shinar itu untuk mendirikan Menara Babel yang sedianya untuk membesarkan nama mereka sendiri. Dan itu semua terletak pada mula teknologi yang mereka temukan, yaitu membuat batu bata untuk membangun bangunan menara dengan kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demikian pula pun hari ini manusia memuja teknologi ciptaan manusia sendiri. Namun sesungguhnya bahasa dan kata-kata itu mendahului teknologi. Orang-orang di Babel, bahkan manusia zaman sekarang, banyak yang tidak menyadari bahwa kekuatan kreatif terbesar di alam semesta ini adalah pada perkataan, pada bahasa. Baru setelah itu muncul teknologi. Ini adalah sebuah pesan yang diisyaratkan dalam ayat-ayat pembukaan Torah dengan kesederhanaan yang besar dari formula yang diulang-ulang di sepanjang Kejadian pasal 1 menuliskan berfirmanlah Allah dan semuanya itu terjadi. Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 6, 9, 11, dan 14. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Betapa kata-kata itu adalah power. Ahli biologi evolusi saat ini berpandangan bahwa kemampuan berbahasa adalah keuntungan yang dimiliki oleh manusia yang dapat mengembangkan segi-segi kehidupan lainnya yang menyebabkan perluasan kemampuan berpikir pada otak manusia. Kita bisa menggunakan bahasa dan kata-kata tidak hanya untuk mendeskripsikan atau menegaskan sesuatu. Kita bisa menggunakan bahasa untuk menciptakan fakta moral baru. Pemikiran politik Mahatma Gandhi misalnya, melahirkan kata-kata ahimsa dan satyagraha yang mampu melahirkan kebangkitan moral secara nasional di India, dan pemikiran Gandhi ini lahir dari kekagumannya pada kata-kata Yesus Kristus pada khotbah di bukit. Dan pemikiran Gandhi ini melahirkan gerakan nasionalisme bangsa yang lahir dari kata-kata. Kata-kata dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 juga menjadi cikal bakal lahirnya dasar atau fondasi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kata-kata dalam kelima sila itu menjadi sekaligus perekat bagi negara Indonesia yang memiliki banyak unsur kemajemukan. Perhatikan, betapa kata-kata itu adalah power. Dan Elohim sendiri menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini dengan firman-Nya, dengan kata-katanya. Dan kata-kata itu adalah kekuatan dari Allah sendiri. Filsuf Oxford, J.L. Austin, menyebutkan penggunaan khusus bahasa dan kata-kata ini sebagai ucapan performatif. Dan Friedrich Nietzsche menulis, saat saya berkata-kata dan berjanji, saya membuat kewajiban yang sebelumnya tidak ada. Ini adalah ungkapan kata-kata yang menjadi dasar penyemangat perwujudan ide di masa datang. Nietzsche percaya bahwa kemampuan membuat janji merupakan kelahiran moralitas dan tanggung jawab manusia. Bagaimana Elohim menyatakan dirinya? Dia menyatakan dirinya di dalam firman, di dalam kata-kata. Dia berbicara kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, semuanya di dalam kata-kata. Pada Wahyu di Gunung Sinai, sebagaimana Musa mengingatkan orang Israel, Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Ulangan 4 ayat 12.
Perhatikan bahwa Alkitab menempatkan kata-kata sebagai sarana bagi penyampaian wahyu ilahi. Para nabi menerima wahyu dari Allah, dari Elohim, melalui firman-Nya. Hal semacam ini adalah suatu fenomena yang tidak dapat dipahami oleh Baruch Spinoza maupun Albert Einstein. Para ilmuwan ini dapat menerima gagasan tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kekuatan-kekuatan dan penyebab-penyebab pencetus segala sesuatu. Demikian juga dengan teori Big Bang yang seolah hendak menteorikan cara Tuhan mencipta dalam suatu sistematika berpikir manusiawi. Namun Allah adalah arsitek dari segala macam materi dan pencipta keteraturan. Ucapan Einstein yang terkenal, Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta. Memang pada akhirnya, keyakinan pada alam semesta sebagai produk kecerdasan kreatif tunggal yang mendasari pola pikir ilmiah sejak awal. Sesuatu yang berharga di dalam kitab suci bukanlah kekuatan, tetapi kegunaannya. Dan ini secara intrinsik terkait dengan bahasa sebagai media, di mana kita membingkai cita-cita kita, membangun kemungkinan imajinatif, dan memanggil orang lain untuk bergabung, bekerja sama dengan kita dalam mewujudkannya. Perkataan itu adalah sebelum pekerjaan ada. Bahasa itu diciptakan sebelum manusia diciptakan. Nabi Amos menulis, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Amos 3 ayat 3. Demikianlah prinsip pertama Alkitab. Kata-kata adalah kekuatan. Kata-kata adalah perekat. Dengan ucapan, manusia dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dengan kata-kata, manusia dapat berbagi dengan mereka yang butuh penghiburan, menumbuhkan harapan, menyatakan cinta, rencana, perasaan, dan niat. Komunikasi dengan kata-kata memungkinkan kita untuk menyampaikan isi batin kita kepada orang lain. Itulah inti dari ikatan manusia. Itulah yang diberitakan di dalam kitab suci Torah, bahwa kata-kata memiliki kekuatan. Penafsir Alkitab, Alan Richardson, mengingatkan kita bahwa pemberian karunia bahasa lidah pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 5-11, dapat dianggap sebagai pembalikan dari pengacauan bahasa di Babel ini. Richardson mengatakan, ketika manusia dalam keangkuhannya bermegah pada prestasi yang mereka capai, yang dihasilkan tidak lebih daripada perpecahan, kekacauan, dan kebingungan. Tetapi ketika karya ajaib Allah diberitakan, setiap orang dapat mendengarkan berita yang baik dari Elohim, pencipta alam semesta, dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Kitab Torah dalam Kejadian pasal 11, peristiwa Menara Babel membuktikan bahwa perkataan atau bahasa dapat memporak-porandakan pekerjaan. Perkataan atau bahasa dapat memporak-porandakan teknologi ciptaan manusia oleh karena hilangnya kemampuan manusia untuk berkomunikasi. Ketika Elohim hendak menghentikan rencana orang-orang di Babel untuk membangun menara untuk mencapai langit, mencapai surga, Allah hanya berkata, "Mari mengacaukan bahasa mereka." Sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi dan bahasa tetap menjadi dasar keberadaan kelompok manusia. Kemerdekaan Indonesia dimulai dari adanya sumpah dari para pemuda yang mempersatukan diri mereka dalam kesatuan bahasa Indonesia pada tahun 1928. Hal ini dapat dibandingkan pula dengan kebangkitan nasionalisme di tempat-tempat yang lain pada abad ke-19 yang menyebabkan penurunan tahapan dialek daerah yang mendukung satu bahasa bersama di seluruh wilayah di mana otoritas politik memiliki kedaulatan. Dan para pendahulu kita menentukan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Hingga hari ini perbedaan bahasa yang terdapat dalam satu negara dapat menjadi sumber gesekan politik
dan sosial yang sedang berlangsung. Seringkali kesalahpahaman disebabkan oleh kata-kata yang tak terkomunikasikan. Inilah yang terjadi pada peristiwa di Babel. Kebingungan oleh karena kesalahpahaman dan ketidakpahaman terhadap bahasa yang tiba-tiba berbeda-beda. Perhatikan, Allah menciptakan alam semesta dengan firman, dengan kata-kata. Dan dengan kata-kata itu, umat manusia pun dapat menciptakan dan juga sering menghancurkan satu sama lain dengan kata-katanya juga. Alam semesta sosial terjadi oleh karena kata-kata. Ada banyak contoh kasus ujaran-ujaran kebencian berbasis sara melalui media sosial. Telah banyak kerusakan sosial di negeri ini oleh karena kata-kata, oleh karena ujaran-ujaran. Betapa kata-kata itu memiliki power. Kata-kata, firman, adalah unsur utama penciptaan alam semesta dan juga menjadi wahyu kepada para nabi dan juga perekat kehidupan bermoral. Kata-kata bagaikan udara yang kita hirup sebagai makhluk sosial. Jangan pernah menganggap enteng kata-kata. Dan kata-kata kita menciptakan dan menopang dunia sosial kita. Itulah pentingnya untuk kelangsungan hidup kita seperti udara yang kita hirup. Amsal 1 ayat 21 menulis, hidup mati dikuasai lidah. Dan Mazmur 34 ayat 13-14 menulis, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dua bagian kitab suci ini memberikan pesan, jagalah kata-katamu. Itulah sebabnya Alkitab menuliskan beberapa hukuman akibat lashon hara, akibat lidah jahat. Di antaranya, Miriam pernah mengalami penyakit kusta oleh karena lashon hara ketika dia memberikan ujaran-ujaran yang hendak mengikis otoritas Musa sebagai pemimpin Israel. Bilangan 12 ayat 1-16. Platon mengatakan, wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Demikianlah bahasan kita untuk kitab Torah yang ke-8. Pembacaan Kejadian 1 ayat 1 dan fokus bahasan kita adalah partikel Aleph Taf yang memberikan pengertian bahwa Tuhan sendirilah yang menciptakan bahasa, menciptakan huruf, menciptakan angka-angka untuk digunakan sejak di Taman Eden oleh manusia pertama. Dan manusia memperoleh pemecahan bahasa-bahasa yang berbeda satu sama lain yang juga berasal dari Tuhan sendiri dalam Kejadian pasal 11. Di peristiwa pengacauan bahasa yang bermula pada pembangunan menara di Babel. Bahasa, kata-kata, huruf, dan angka adalah ciptaan Elohim. Manusia telah dapat mempergunakannya, memodifikasikannya, mengkomunikasikannya untuk tujuan baik maupun tujuan jahat. Kata-kata dapat memberkati sekaligus mengutuk. Mari menggunakan kata-kata kita dengan bijak. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.